Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silakan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada kenaikan, teman-teman, 3,94% data di market cap, dan harga saat ini 0,16 rupiah, teman-teman. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada penurunan 35%, dan Shiba masih berada di peringkat ke-13 ya, teman-teman, data dari CoinMarketCap. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk hari ini global crypto market cap naik 5,21%, BTC di angka 414 juta rupiah, Ethereum 27 juta rupiah, dan BNB masih di 5,1 juta rupiah, teman-teman ya. Kemudian video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana dingin dan bebas ya dalam melakukan investment, teman-teman. Jadi untuk hari ini, pengembang utama stop funding Shiba memperingatkan BitBoy Ryoshi terungkap, teman-teman. Ingatlah ya, teman-teman, bahwa Kusama dan BitBoy bertukar kata kemarin karena BitBoy berjanji untuk mengungkapkan identitas Ryoshi, pencipta Shiba yang misterius. Kemudian Satoshi Kusama, pengembang utama sukarelawan anonim untuk ekosistem Shiba, telah menolak YouTuber kripto terkemuka Ben Armstrong alias BitBoy, teman-teman, dengan permintaan baik untuk berhenti menyebarkan ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan vote dalam komunitas Shiba. Jadi pengembang melakukan ini di bagian ketiga dari utas yang sebagian besar dihapus hari ini. Mengambil selebaran dari buku BitBoy dengan menambahkan bahwa YouTuber sekarang memiliki sini saya gisapnya untuk ditangani, teman-teman. Sebab pukulan pada influencer yang tiada telah disebutkan dalam kelas $1 miliar ya, gugatan terhadap dugaan promotor FTX. Dan perlu dicatat bahwa BitBoy telah membantah klaim dalam gugatan tersebut sebagai sepenuhnya salah ya. Meluncurkan kampanye media sosial melawan pengacara lawan karena diduga gagal melakukan uji tuntas dan mengungkapkan niat untuk mengajukan gugatan balik ya atas pencemaran nama baik, teman-teman. Di sini untuk ada tidak mengatakan apa-apa ya tentang substansi Shiba, mengabaikan dan mengejutkan kami. Ya, oleh karena itu saya akan melepaskan diri karena membuang-buang waktu, akhirnya tidak akan menyebutnya daging ya, teman-teman ya. Jadi kesimpulannya di sini, apakah Ryoshi terungkap, ya, khususnya BitBoy ini, dalam video berdurasi 20 menit yang dibagikan hari ini mengetuk pengelola komunitas Danap sebagaimana dia akan dirujuk dalam artikel yang berdasarkan permintaan salah satu pencipta unifikasi yang telah membantah ekosistem Shiba dengan proyek seperti Shiba Swap dan Shibarium. Sebagai Ryoshi, namun perlu dicatat, teman-teman, bahwa buktinya tidak jelas dan tidak langsung. Pengelola komunitas Dana juga menggunakan Twitter untuk mengikuti video tersebut untuk menolak klaim yang menggambarkan informasi tersebut sebagai anekdot ya. Jadi pendiri fund juga membantah memiliki hubungan kerja yang erat dengan pendiri FTX, kemudian dipermalukan Sam Bankman-Fried ya yang bersamanya di Karma DAO. Dan perlu disebutkan, teman-teman, bahwa pengorganisasi dana komunitas seperti Ryoshi telah menghapus aktivitas media sosialnya dengan menyatakan bahwa dalam kasus yang tidak menghargai gaya hidup yang memanas, teman-teman, Crypto Basic menjangkau pendiri fund untuk memahami hubungannya dengan proyek Shiba ya. Dengan sehubungan pesan yang dibagikan oleh BitBoy yang menunjukkan dia mempromosikan proyek tersebut. Dan pada tahun 2020, industri ini sangat kecil. DeFi aktif mungkin di 1.500 hingga 2.000 dompet ya. Mungkin kebanyakan orang memiliki sehingga peserta yang lebih aktif lebih sedikit, teman-teman. Jadi setiap orang satu derajat dihapus dari orang lain dan membeli Shiba. Dan ketika membeli sebuah proyek, membagikannya ke jaringan rekan dan berkontribusi, teman-teman, dengan cara yang terbaik dan cara yang terdesentralisasi. Lalu siapakah sih yang sebenarnya ya, atau Ryoshi yang sebenarnya? Di sini memang belum diketahui identitasnya, teman-teman ya, dan memang sangat aktif ya saat itu. Banyak orang berbicara dengan mereka ya, seperti apa hubungan dengan proyek Shiba. Jadi kemarin ada berita bahwa si Ryoshi itu adalah si ini ya, teman-teman, Elon Musk ya, tapi tidak ada kejelasan ya, tidak tahu ya sebenarnya siapa. Semoga saja sih untuk proyeknya tetap berjalan, teman-teman. Jadi Satoshi memukul balik ke BitBoy ya karena menyebarkan food ya, teman-teman, di sini untuk kejelasan atau tambahan artikel yang tadi. Dan seluruh komunitas sangat menantikan peluncuran versi beta Shibarium update layer 2. Peluncurannya baru-baru ini menimbulkan kebisingan ya, teman-teman, di ekosistem Shiba ya. Namun bukan untuk alasan terbaik, tuduhan Shibarium menggunakan kode curian mulai muncul ya. Di tengah-tengah ini, BitBoy, seorang YouTuber terkemuka, memutuskan untuk mengungkapkan identitas pengembang utama jaringan tersebut. Ketenaran Shiba dipuji oleh banyak orang, teman-teman, tetapi beberapa orang merasa curiga bahwa pendiri dan pengembang utama jaringan menggunakan nama samaran dan identitas mereka tidak diketahui. Namun ini hanya mendapat daya tarik setelah Ben Armstrong alias BitBoy memutuskan untuk menghancurkan sang pendiri, teman-teman.
Jadi saya duduk di siaran langsung Anda dan tidak mengatakan apa-apa tentang substansi Shiba, menghebohkan saya dan mengejutkan kami. Oleh karena itu akan melepaskan diri karena membuang-buang waktu, teman-teman. Jadi tweet itu dikirim sebagai reaksi atas janji BitBoy baru-baru ini membocorkan nama pengembangnya. Selama streaming langsung, Kusama juga mengatakan BitBoy mengabaikan dan terus melabeli YouTuber buang-buang waktu, teman-teman. Jadi Shiba Inu bersinar melalui semua food ya teman-teman ya di sini. Ketika food berdatangan dia malah naik ya teman-teman ya. Ya mantap ya teman-teman ya. Bukan suatu apa ya ini ya, pengaruh yang besar ya terhadap Shiba ya teman-teman. Karena memang untuk Shiba ini ya selain proyeknya jelas ya juga sudah diadopsi banyak ini ya teman-teman ya market ya. Jadi vote di sekitar jaringan kripto seringkali merugikan aset mereka, namun Shiba terlihat mengantongi dana seperti rekan-rekannya. Pada saat penulisan diperkirakan di 1085 dengan naik 3,36% dan semakin mendorong kenaikan mingguan koin main menjadi 9,16%. Selain itu grafik jangka pendek mencatat bahwa kenaikan masih akan terjadi. Indikator MACD saat ini berada dalam persiangan bullish lebih lanjut menunjukkan kemungkinan tren naik yang bergerak maju, teman-teman. Jadi ada 150 juta dolar dalam likuidasi karena BTC melonjak ke tertinggi baru 9 bulan mendekati 27.000 dolar, teman-teman. BTC mulai langkah lain dalam 1 jam terakhir atau lebih menghasilkan tertinggi baru dalam beberapa bulan hampir 27.000 dolar, teman-teman. Poin yang pertama ada sejak krisis perbankan memburuk minggu lalu dan meluas ke Eropa selama ini dan BTC terus berkembang, hal ini mengakibatkan penambahan nilai lebih dari 6.000 dolar ya dari Jumat lalu ketika harganya berjuang 20.000 dolar. Meskipun terjadi retracement dalam beberapa hari ke depan, BTC kembali berjalan larut malam ya hari ini setelah mengklaim kembali 26.000 dolar. Yang ketiga, dengan sebagian besar altcoin berada di zona hijau, tidak mengherankan jika jumlah perdagangan yang dilikuidasi telah meningkat lebih dari 44.000 dolar. Yang keempat, lonjakan harga terbaru terjadi setelah berita dari Federal Reserve mengonfirmasikan bahwa Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan organisasi perbankan lain yang tidak disebutkan namanya telah meminjam 300 miliar dolar ya untuk membantu beberapa masalah baru-baru ini, teman-teman. Kemudian ada tambahan ya dari spekulan kripto ya dan bertaruh pada tanpa airdrop untuk Arbitrum kehilangan 95% modal. Jadi penumpang kripto ini membuat taruhan sisi bearish pada kemungkinan lapisan 2 jaringan Arbitrum yang mengeluarkan token aslinya tertangkap basah pada hari Kamis saat token ARB diluncurkan. Ya, pengguna Arbitrum ini telah melihat pertumbuhan luar biasa dalam beberapa bulan terakhir, sudah lama mengharapkan jaringan mengeluarkan token aslinya. Jadi pengembang Arbitrum sebelumnya menyangkal bahwa mereka berencana untuk mengeluarkan token, teman-teman. Jadi pedagang dapat bertaruh pada tidak atau ya berdasarkan Arbitrum akan meluncurkan dan mengirimkan token asli pada 31 Maret. Oke, jadi di sini kesimpulannya ya banyak yang melakukan vote tapi tidak berpengaruh pada harganya. Semoga saja tetap naik ya teman-teman karena BTC juga mulai naik lagi di 414 juta rupiah teman-teman ya. Oke, jadi seperti dulu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam